Oke, gue nggak tahu video ini berguna atau tidak dan sorry kalau video ini agak sedikit boring karena gue tuh sekarang lagi ada target pengen banyakin konten aksesoris, terutama gue pengen fullin dulu konten adaptor. Gue sengaja gue lihat gue track back di beberapa bulan sampai beberapa tahun gue tuh jarang banget kebahas yang namanya adaptor charging, cable, ya kan aksesoris handphone lainnya. Nah, ini aksesoris-aksesoris ini jarang banget gue bahas. Jadi gue bakal timbun sedikit demi sedikit. Jadi sorry banget kalau kontennya lo ngelihat gue upload per adaptor ini, kabel ini, aksesoris ini. Sorry banget. Karena gue lagi bener-bener numpukin konten itu ya. Karena kalau gue lihat emang jarang banget gue nggak bahas. Dan yaudah, sekarang kita bahas langsung masuk ke inti topik. Kalau sekiranya lo beli iPhone yang begini, modal kotak tipis begini, ada permasalahan yang bakal lo hadapin, yaitu aksesorisnya, chargerannya. Apakah chargeran itu sepele? Bisa dianggap sepele? Oh, tidak bisa, Ferguso. Chargeran iPhone itu kalau yang jelek, yang ampas itu bisa ngerusak iPhone lo. Contoh ya, contoh. Kalau lu beli charger yang non ori, biasanya itu kalau dipakai iPhone lo tuh kalau dipegang gini berasa kayak ada setrum-setrumnya gitu. Kayak zzz, gitu, kayak gimana tuh bezelnya tuh dipegang kayak ya kayak berasa nyetrum dikit-dikit lah. Itu ciri-ciri adaptornya itu yang nggak terlalu support sama handphone lo. Harusnya itu agak sedikit ada yang bocor dan nggak safe lah. Ini bahasa awam banget sih. Gue bilang gue nggak bisa ngungkapin secara teknis. Nanti gue coba bahas deh secara dalam. Kenapa iPhone itu kalau dicolok charger ada yang nyetrum ada yang nggak. Nanti gue bahas di video terpisah deh. Nah, kalau lu udah ngerasa kayak gitu, saran gue lepas aja, nggak usah lu pakai, cari adaptor yang lain. Dan permasalahannya adalah kalau kita beli adaptor yang aftermarket pun yang harga sekian puluh ribu itu masih ada aja yang kena iPhone itu ngecas kayak nyetrum gitu, ya kan? Ya udah kalau gitu waktu lu datang ke iBox beli, misalnya lu beli iPhone baru nih di iBox, lu langsung beli aja tuh charger kabel yang wireless charger, ya keluar dah tuh 1 juta lebih buat per ngecas-ngecasan doang. Nah, gua ada solusi biar lu nggak ribet sama casan, sama charger-chargeran. Ini dia. Taran! Ini adalah sebuah charger yang gua pakai saat ini. Bede. Lu bisa lihat kotaknya unik banget kan? Ini produk dari Immersive Touch. Ya logonya bisa lihat nih logonya. Logonya simpel banget ya kan. Jadi tuh gua tuh sekarang lagi pakai 3 HP. Gue pakai 3 handphone, tiga-tiganya ini kepake cukup intens dan tiga-tiganya pasti dicas dong ya kan? Iya gak sih? Gue pakai iPhone 15 Pro, gue pakai iPhone 15 Pro Max ya, gue pakai Poco X3 NFC. Nah, ketiga handphone ini chargerannya beda-beda. Makanya konten charger tuh kayak sayang gitu nggak gue timbun di channel nggak jelas gue. Nah, salah satunya itu charger yang gue pakai ini. Kalau gitu kenapa lu kotakin ya, gue gabut ya kan, biar sekalian bisa cerita feel unboxingnya ke kalian semua ya kan. Jadi chargeran yang udah gue pakai ini udah cukup lama. Ini kalau lu beli baru harganya hampir 1,5 juta. Gue nggak tahu ya sekarang harganya berapa, tapi dulu gue beli ini harganya hampir 1,5 juta. Udah dapat HP Android yang second-secondan versi jadul yang udah fast charging ya kan. Jadi apakah ini overpriced? Tunggu dulu, lu jangan langsung bilang gitu ya kan. Kita lihat dulu dari kotaknya, kemasannya. Di sini kemasannya warna biru, dikasih garansi 2 tahun. Terus di bagian sampingnya lagi ada tulisan seperti ini ya kan. Di belakangnya ada tulisan begini. Lu pause aja lah kalau mau ini. Gua mager. Nah, ini ada kayak titik putih, ini tandanya warna adaptornya warna putih. Nah, ini tuh bisa dibuka gini, boy. Set. Anjay, lebay banget ya kan. Kotaknya lebay banget, ada transparansinya ya kan. Nah, di sini ada siluet logo bentukan adaptornya seperti ini. Dan di sini ada keterangan ya, compact 20 watt charger PD teknologi ya. Jadi ini chargerannya 20 watt. Menurut gua agak sedikit overpriced karena kalau kita beli zaman sekarang di tahun 2024 harga hampir 1,5 juta, lu tuh udah bukan 20 watt lagi, itu udah 60 watt itu ya kan. Nah, di sini portnya udah Type C juga outputnya. Yaudah kita langsung unboxing. Oh ya, ini ada magnetnya boy. Jadi nutupnya, anjir kotaknya lebay banget sumpah dah. Adaptornya tuh kecil banget ya, kotaknya lebay banget gitu ya kan. Gue nggak tahu sih pikiran gue apa gitu buat beli beginian dulu. Kita langsung buka. Nah, ini kalau lo beli adaptor yang harganya hampir 1,5 juta ya, ya feel unboxingnya seperti ini ya kan. Tarat. Dan ini ada, ini kartu garansinya.
Kartu garansinya nggak kepake juga, lagi pula kalau adaptornya rusak ya bodo amat lah, mager juga gue klaimnya. Ikhlasinnya lah. Nah, ini adaptornya bentukannya seperti ini. Ini bisa gue bilang bukan rebrand ya. Jadi gue sedikit cerita ya. Adaptor itu kalau lo beli di Shopee, di Tokped itu banyak banget yang rebrand, yang di merek-merekin sendiri. Masuk ke Indonesia di merek-merekin. Aslinya dari China itu polosan, masuk ke Indonesia itu di rebrand ulang. Nah biasanya adaptor yang rebrand itu bahkan sampai merek-merek terkenal. Gue nggak perlu sebut merek lah. Itu tuh banyak yang rebrand boy. Kayak rebrandnya itu kayak kentang menurut gua, masuk harganya selisihnya itu bisa 2 kali lipat dari harga ininya. Tapi wajar lah, namanya juga bisnis ya, mau harga berkali lipat, berapa kali lipat ya wajar, fine aja, nggak ada salahnya. Cuma masalahnya kadang harganya agak mahal, kualitasnya yang biasa aja, itu masalahnya. Nah cuman di chargeran yang hampir setengah juta ini itu tidak seperti itu boy. Jadi mereka itu setengah juta, hampir setengah juta ya bukan karena memang adaptornya dimahal-mahalin, nggak. Gue kasih bukti ya. Kita bahas dari sisi build quality-nya deh. Ini padat banget, asli. Ini kalau diketok nih, keras, kuku gue sampai sakit ya. Ini gue coba bandingkan sama adaptor bawaan Poco deh. Handphone yang harganya 4 juta, kira-kira adaptornya segacor apa kalau diketok pakai kuku ya kan. Gue coba bandingkan ya kan, biar pada tahu gitu. Adaptor setengah juta, hampir setengah juta harganya kita versusin dengan adaptor bawaan Poco. Nah, lu bisa lihat nih adaptornya bogem gede banget ya kan. Ini kalau dibandingkan beda jauh sih, dari sisi size-nya beda jauh. Yang ini 20 watt, yang ini 67 watt. Tapi surprisingly ini kalau dipegang, ini kecil-kecil cabai rawit, ini berat banget. Kecil-kecil gini berat ya. Sedangkan ini agak gede gini tapi agak sedikit ringan. Tapi gue percaya sih ini 67 watt karena ini bawaan dari Poconya. Gue beli handphone baru ya resmi, jadi ini no KW-KW. Nah ini kalau diketok nih nggak terlalu padat, agak sedikit ada kopongnya dikit ya. Kalau ini padat banget. Nah itu dari sisi build quality, dari sisi luarnya aja udah menggambarkan. Kenapa lu ngebahasnya diketok-ketok kuku, kenapa lu bahasnya body? Adaptor ini ada unsur pentingnya tuh ada di body. Ribet banget gue ngomongnya. Jadi ini kalau udah lama, pemakaian lama, biasanya retak di sini, retak di sini, retak di sini. Karena kalau kita colok, krek gitu, dia tuh nahan tekanan. Nah kalau bodinya itu tipis, biasanya retak, ujung-ujungnya ini lepas dan nggak bisa dipakai. Nah fungsi dari body ini tebel, diketok sakit deh saking tebelnya, itu buat durability, bisa dipakai bertahun-tahun selama itu. Sedangkan ini agak sedikit kopong ya. Cuman wajar lah, handphone 4 juta dikasih adaptor, sekarang HP flagship aja udah pada kagak ada adaptor ya kan. Ngarep banget sih gue kayaknya. Tapi ini bagus ya, ini udah gue coba, ini kenceng banget. Nah balik ke topik. Sekarang gue cerita sedikit adaptor ini. Adaptor ini gue pakai di iPhone gue, tepatnya di iPhone 15 Pro. Ini gue nyaman banget pakai ini, nggak pernah ngerasa panas, ngecas santai-santai aja, nyaman-nyaman aja. Intinya gue nggak ngerasa apapun keluhan di adaptor ini. Dan saran gue kalau lo nyari adaptor yang harganya masih masuk, banyak. Bukan ini, cuman kalau sekiranya lo mau beli merek-merek yang kayak gue pegang ini ya nggak ada salah sih. Experience gue, kesimpulan gue pakai adaptor ini selama pemakaiannya cukup lama, gue lupa pakai udah berapa lama. Gue nggak pernah ngalamin yang namanya HP gue nyetrum gitu, ngecas stabil-stabil aja, nggak panas-panas amat, dan pokoknya gue senang sih sama adaptor ini. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Semua ini video nggak terlalu guna banget sih bahas adaptor.